Dalam pelajaran biologi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat semuanya dan semangat untuk bisa menyimak materi yang akan diberikan hari ini adalah sistem pencernaan makanan. Kompetensi dasar menganalisis hubungan antar struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dan mengaitkannya dengan nutrisi dan bioproses sehingga dapat menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan zat-zat makanan yang terkandung dalam makanan dan mengaitkannya dengan fungsinya bagi tubuh. 2. Menjelaskan berbagai jenis zat aditif makanan. 3. Mengumpulkan informasi tentang pola makan, menu seimbang, BMI, BMR. 4. Merinci organ-organ penyusun sistem pencernaan makanan manusia. 5. Menjelaskan sistem pencernaan makanan serta mengaitkan dengan fungsinya. 6. Menjelaskan kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan. 7. Menjelaskan proses pencernaan pada hewan ruminansia. Tentunya, pernah kalian merasa lapar? Mengapa kita butuh makan? Apa sih sebenarnya yang terkandung dalam makanan tersebut? Baik, kita lanjutkan. Sistem pencernaan terbagi menjadi beberapa bagian. Ada zat-zat makanan yang terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, plus air. Ada sistem pencernaan manusia terbagi menjadi 2, secara mekanik menggunakan alat-alat tubuh, secara kimiawi menggunakan enzim. Selanjutnya, kelainan atau gangguan bisa karena defisiensi zat makanan, bisa juga kelainan proses dalam pencernaan makanan. Dan selanjutnya, sistem pencernaan hewan ruminansia. Zat makanan merupakan senyawa kimia yang terkandung dalam berbagai bahan makanan. Makanan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Melalui makanan, manusia dapat memperoleh nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Nutrisi tersebut berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Sedangkan fungsi utama makanan dalam tubuh kita, yang pertama sebagai sumber energi, sumber tenaga, yang kedua pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, 3. Mengatur proses tubuh, 4. Pelindung tubuh terhadap lingkungan dan berbagai macam bibit penyakit. Zat makanan yang pertama adalah karbohidrat. Memiliki rumus umumnya C, N, H2N, O, N. Klasifikasi berdasarkan jumlah gugus gula, ada monosakarida, disakarida, polisakarida. Sumber karbohidrat terdiri dari glukosa, fruktosa, sukrosa, laktosa, galaktosa, maltosa, pati, glikogen, dan selulosa. Fungsi sumber energi, mengatur metabolisme lemak, menghemat protein, dan membantu pengeluaran feses. Macam-macam karbohidrat. Yang pertama tadi ada monosakarida, artinya memiliki 1 gugus gula.
Contohnya ada heksosa, glukosa, galaktosa, ribosa, deoksiribosa. Nah, ini memiliki sifat rasa manis berlarut dalam air. Disakarida artinya memiliki 2 gugus gula. Contohnya laktosa, sukrosa, maltosa. Sifat rasanya manis, mudah larut dalam air. Polisakarida memiliki jumlah gugus gula yang lebih dari 10. Contohnya amilum, glikogen, selulosa, pektin, lignin, kitin. Umumnya tidak berasa atau berasa pahit, suka larut dalam air. Berikutnya lemak atau lipid. Lipid meliputi senyawa heterogen termasuk lemak dan minyak. Lemak ataupun minyak terdiri atas gabungan gliserol dengan asam-asam lemak. Sumber lemak terdiri dari lemak hewan dan lemak nabati. Fungsi lemak sebagai sumber energi yang lebih efektif, perlindungan, penyekatan atau isolasi, perasaan kenyang, turut membantu jaringan tubuh, penyedia vitamin larut dalam lemak, dan bisa menghemat protein. Berikutnya, protein. Tersusun dari atom karbon atau C, hidrogen H, oksigen O, dan nitrogen N. Merupakan makromolekul yang terdiri atas rantai panjang asam amino yang saling terikat melalui ikatan peptida. Asam amino itu ada yang esensial, 9, dan 11 tidak esensial. Sumber protein terdiri dari daging berwarna merah, ikan, daging unggas, telur, susu, kerang, keju, dan kacang-kacangan. Fungsi bisa menghasilkan jaringan baru sebagai biokatalisator atau enzim, pembuatan protein baru dengan fungsi khusus, sumber energi, mengatur keseimbangan air, memelihara kenetralan tubuh, pembentukan antibodi, dan mengangkut zat-zat gizi. Berikutnya, vitamin merupakan senyawa organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang tidak banyak, tetapi harus tersedia dalam tubuh. Karena kalau tidak tersedia, maka akan menyebabkan defisiensi. Kebanyakan vitamin dapat dari buah-buahan. Vitamin dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang larut dalam lemak, terdiri dari vitamin A, D, E, dan K. Ada yang larut dalam air, terdiri dari vitamin B dan vitamin C. Apakah manfaat masing-masing vitamin tersebut bagi tubuh kita? Dari mana kita mendapatkan sumber vitamin tersebut? Vitamin yang larut dalam lemak, yang pertama vitamin A. Sumbernya banyak didapat dari minyak ikan, hati, kuning telur, wortel, sayuran hijau, dan susu. Manfaatnya sebagai pigmen retina, yaitu untuk proses melihat, pertumbuhan, untuk kesehatan kulit, mata, gigi, serta tulang. Apabila kekurangan, menyebabkan rabun senja, pertumbuhan terhambat, kulit bersisik. Kemudian vitamin D. Sumber hati, telur, susu, mentega, margarin, minyak ikan dibuat oleh kulit dengan bantuan sinar matahari. Manfaatnya penyerapan kalsium, pertumbuhan, dan kesehatan tulang. Kekurangannya menyebabkan pertumbuhan tulang terganggu atau rahitis. Selanjutnya vitamin E. Sumbernya hati, telur, biji-bijian, ikan, kecambah, sayuran hijau. Manfaatnya sebagai antioksidan bagi asam lemak tak jenuh, dan vitamin A antisterilitas, pencegah kerusakan atau penuaan sel. Kekurangannya kerusakan membran sel, pertumbuhan terganggu, atau keguguran. Selanjutnya vitamin K. Sumbernya dari sayuran hijau, dibuat oleh bakteri usus. Manfaatnya sebagai pembeku darah. Kekurangannya, maka pembeku darah akan terhambat. Selanjutnya vitamin yang larut dalam air. Di antaranya ada vitamin C, sumbernya buah jeruk, jambu, mangga, tomat, kentang. Manfaat: sintesis kolagen, matrik tulang dan gigi, metabolisme asam amino, pertahanan tubuh,
penyembuhan luka. Apabila kekurangan, maka akan mudah mengalami perdarahan, sariawan, pertumbuhan tulang terganggu. Kemudian vitamin B1, sumbernya hati, biji-bijian, daging, sayuran hijau, manfaat sebagai koenzim, berperan dalam metabolisme karbohidrat dan asam amino, kekurangan, beri-beri, gangguan saraf dan pencernaan. Vitamin B2, sumbernya hati, telur, susu, mentega, sayuran hijau, manfaat sebagai koenzim pada enzim respirasi sel, kekurangan, dermatitis, luka di sudut mulut, depresi. Vitamin B3, sumbernya hati, telur, susu, mentega, sayuran hijau. Manfaat sebagai koenzim pada NAD dan FAD, kekurangan, pellagra, dermatitis, diare, otot lemah. Vitamin B6, hati, daging, biji, bijian, kacang-kacangan. Sumbernya. Kemudian manfaatnya, koenzim pada metabolisme asam amino, kekurangannya dermatitis. Asam pantotenat, sumber hampir semua makanan, manfaatnya bagian daripada koenzim A, kekurangan yang terjadi. Asam folat, sumbernya hati, biji-bijian, sayuran hijau tua, dapat diproduksi oleh bakteri usus. Manfaatnya koenzim pada sistem asam nukleat dan pematangan sel darah, kekurangan menyebabkan anemia. Biotin, sumbernya hati, telur, dapat dihasilkan oleh bakteri usus. Manfaatnya sebagai koenzim pada fiksasi karbodioksida, kekurangannya belum diketahui. Dan terakhir, vitamin B12, sumbernya adalah hati, ikan, daging. Manfaat sebagai koenzim pada metabolisme asam nukleat, kekurangannya menyebabkan anemia. Berikutnya adalah mineral. Mineral sumber didapat dari sayur-sayuran. Fungsinya sebagai zat pembangun dan pengatur yang berperan dalam pemeliharaan fungsi tubuh pada tingkat sel, jaringan, organ, dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Mineral ada yang makro, dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak, di antaranya ada Na, natrium, klor, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, dan belerang. Mineral mikro dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah sedikit, di antaranya ada zat besi, Zn, iodium, selenium, mangan, fluor, tembaga, krom, molibdenum, dan kobalt. Selanjutnya, berbagai jenis mineral dan peranannya. Kalsium, sumber susu, yogurt, keju, sayuran hijau. Manfaat komponen tulang dan gigi, pembekuan darah, membantu kerja otot dan saraf. Fosfor, daging, kacang-kacangan, ikan. Manfaat komponen ATP, asam nukleat, kalsium fosfat pada tulang. Sulfur, sumber daging, ikan, kacang-kacangan. Manfaat komponen berbagai protein. Kalium, hampir semua makanan. Manfaat menjaga tekanan osmosis sel, kontraksi otot, kerja sel saraf. Natrium, hampir semua makanan terutama dalam bentuk NaCl. Manfaat menjaga keseimbangan tekanan osmosis sel, kerja sel saraf, kontraksi otot, bagian penting cairan tubuh seperti darah, keringat, dan air mata. Klor atau klorida, hampir semua makanan dalam bentuk NaCl. Manfaat menjaga keseimbangan tekanan osmosis sel dan keasaman cairan sel. Tembaga, hati, daging, telur, buncis. Manfaat komponen berbagai enzim. Yodium, I, udang, kerang, ikan, sayuran. Manfaat sebagai komponen hormon tiroid. Kobalt, daging dan susu. Manfaat sebagai komponen vitamin B12 dan produksi sel-sel darah merah. Mangan, telur, sayuran hijau, biji-bijian. Fungsi sebagai aktivator enzim. Selanjutnya, magnesium,
Sumber hampir semua makanan, manfaat sebagai keseimbangan ion, kerja otot dan saraf, dan sebagai koenzim, besi, sumber hati, daging, telur, bayam, kacang-kacangan, roti, beras, dan kentang. Manfaat sebagai komponen hemoglobin dan komponen beberapa enzim lain. Purin, sumber sayuran atau dari air minum. Manfaat memperkuat gigi dan tulang. C, Zn, hampir setiap makanan. Manfaat komponen berbagai enzim. Selanjutnya, air. Air sangat dibutuhkan sekali oleh tubuh dan memiliki fungsi banyak sekali keuntungannya bagi tubuh kita, karena pertama sebagai pelari semua senyawa yang diperlukan tubuh, kedua sebagai tempat berlangsungnya proses metabolisme dalam tubuh, ketiga sebagai sarana transportasi senyawa yang diperlukan tubuh, dan keempat sebagai sarana homeostasis suhu tubuh. Selanjutnya, bagaimana cara menguji kandungan zat makanan? Yang pertama, uji amilo. Ini menggunakan regen Lugol. Caranya, menyiapkan beberapa jenis bahan makanan, menyiapkan cawan Petri, kemudian bahan makanan disimpan di dalam cawan Petri, tetesi beberapa tetes dengan larutan Lugol, kemudian diaduk, berubah warna menjadi biru kehitaman, berarti makanan tersebut mengandung banyak amilen. Uji protein menggunakan regen Biuret atau NaOH plus COS4. Caranya sama dengan amilen, siapkan beberapa jenis bahan makanan, gunakan cawan Petri, bahan makanan tetesi dengan Biuret, diaduk, kemudian berubah warna menjadi ungu, berarti makanan tersebut banyak mengandung protein. Uji glukosa menggunakan larutan Benedict. Siapkan beberapa jenis bahan makanan dengan menggunakan tabung reaksi, dimasukkan bahan makanan ke tabung reaksi, kemudian tetesi dengan Benedict, kemudian selesai ditetesi, dipanaskan dan berubah warna menjadi merah bata atau oranye, maka makanan tersebut mengandung glukosa. Uji lemak tidak menggunakan zat kimia, cukup menggunakan kertas putih HPS atau kertas buram. Caranya, kertas HPS di atasnya atau diletakkan beberapa jenis bahan makanan atau digosokkan. Setelah itu dijemur di bawah matahari atau diangin-anginkan. Kemudian kertas buramnya terlihat noda atau transparan atau tembus tanda, berarti makanan yang diletakkan di dalam kertas tersebut banyak mengandung lemak.